Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah bihadil majlis wa ghairuhum. syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala hafidu ala salawah wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Dikisahkan ada seorang ulama besar di zamannya yang mempunyai cita-cita sejak kecil sampai dia punya pondok dan punya pengikut ribuan, tapi belum tercapai cita-cita tersebut. Ada sebuah kisah di zamannya seorang ulama besar dengan pengikutnya yang luar biasa, sejak kecil mempunyai cita-cita sampai dia tua belum tercapai. Apa cita-cita beliau? Mohon maaf, urusan dunia sudah sukses. Istri banyak, anak banyak, harta benda banyak. Masih siji tak sebut banyak, masih satu lapangan dia disebut banyak. Terserah sampai memaknai itu kibundi dari mana. Segala nikmatul imdad ar-Rahman Allah lebihkan, tapi nikmatul imdad sebagai cita-cita sejak kecil sampai dia punya jutaan pengikut belum tercapai. Apa? Menjadi anak yang soleh. Belum. Padahal secara fisik dia masuk di jajaran ulama yang tidak kecil. Dia menjadi ulama yang diperhitungkan, Pak. Ilmu alatnya menguasai, mulai dari paling dasar kitab ilmu alat sampai notok Jawahirul Maknun, apal ngetepal sampai walak-wali apali. Ilmu fikih mulai kitab terkecil sampai kitab terbesar hafal. Balaghah mantek juga begitu,
bahkan ilmu tentang ekonomi notok. Setiap wanita melihat mesti kepencut dunyane, kepencut pinteri, kepencut popularitasnya. Wah, luar biasa. Tapi satu cita-cita sejak kecil yang beliau harapkan terhadap orang tua, menjadi anak yang soleh, belum tercapai. Sebab tanda-tanda anak soleh itu ketika sholat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tanda-tanda anak soleh ketika sholat mesti ketemu Gusti. Ini nggak bisa ketemu. Sing ketemu iku bokong semok. Ketemu dunya, ketemu apapun, ya Allah. Oleh sebab itu jenengan yang sudah punya status atau tidak, kok ya waktu sholat Anda masih ketemu selain Allah, berarti belum jadi anak yang soleh. Bingung Pak. Akhirnya dia itu mencari guru akhirat, baca-baca kitab yang bernafaskan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, hakikat makrifat. Akhirnya di dalam kitab itu menerangkan, jikalau kau betul-betul bisa menjadi anak yang soleh di mata Tuhanmu, carilah kau seorang guru yang guru itu mengajari tentang ilmu akhirat. Delalah gak ketemu guru sing dimaksud. Sing dimaksud iku wonge irunge mancung, ya, terus ndase iku mau jubai apa sak tempeh. Pokoknya orang yang tersohor. Delalah wong ketemu irunge pesek, ya, seperti celengan. Tapi ilmu yang beliau cari ada pada dirinya. Dia bahasanya dohir yoga alim blas, membaca Quran aja tajwidnya amburadul, apalagi baca kitab nahwu sorofnya blas gak ono. Mikir Pak ngoten niku, benerkah iki seseorang yang kucari? Lah guru tersebut mohon maaf ya wis wong gak duwe, orang tidak punya, makannya pas-pasan. Lebih parah maneh ditinggal minggat bojone. Masalahnya ditengarai tidak sanggup memberi nafkah batin atau nafkah dohir, lebih-lebih nafkah dohir. Lawang dia itu loh Pak, kerjanya itu apa sih? Jual jasa. Tiap hari dia tengok-tengok di pinggir jalan. Kalau ada yang datang, tolong angkatnya ini, dikasih 1 dinar, 1 dirham, dikasih apapun itu gak menolak. Dikasih sedikit atau banyak tidak menolak. Enggak. Ketika saat ditanya berapa uang yang kau minta setelah kau mengangkat beras atau gandum 1 karung ini, jawabannya sederhana, terserah jenengan. Ngoten nih. Tapi dalam hati beliau jenengan maksudnya bukan makhluk. Maksud jenengan itu adalah Allah. Ketika saat dikasih beliau mengatakan alhamdulillah,
tapi bukan alhamdulillah terhadap makhluk. Oleh karena hatinya mencorong nur ma'rifat, maka makhluk wujudnya tiada. Yang ada hanya wujudnya Allah, yaitu si orang itu. Wujud dohirnya dia, mungguh beliau, wujudnya yang ngasih. Wujud dohirnya yang uang tadi, mungguh beliau itu adalah wujudnya Allah. Wujud dohirnya dia, mungguh beliau, wujudnya yang ngasih. Wujud dohirnya yang uang tadi, mungguh beliau itu adalah wujudnya Allah. Inilah yang dimaksud Allah dohir nyatane. Allah batin nyatane adalah laisa kamislihi syai'un. Di dalamnya yang sering kita sebut sebagai nyatane hidup. Sing bingung wujud nyatan dohir Allah, gak usah kau paksa sih, gak usah dipaksa. Fokus saja Anda di dalam proses tahapan bertemu wujud nyatane Allah batin dulu, lewat zikir yang sudah Allah bimbing terhadap kita. Bapak Ibu, orangnya itu gak besar, yo gak terlalu kecil, irunge pesek, umbelen pisan. Yeah. Tapi sifatnya itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang meniru sifatnya kakeknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapakah garangan? Sama nak bertanya-tanya toh. Wong sing gak dukur gak endek, irunge pesek, siapakah garangan? Bon, akhirnya beliau bertanya, Tuhan, mau apa Anda mencari orang pesek, orang elek ke sini? Singkat cerita, Pak, beliau ulama yang tersohor tadi, mohon maaf, menceritakan cita-citanya, akhirnya mengatakan maksud dan tujuannya dia guru akhirat yang membimbing rohaniah saya bisa menjadi anak yang soleh. Ngoten niku Pak, langsung dites kuat atau bukan. Anda ketika melihat saya, menurut Anda bagaimana? Iki wong sing pesek mang ya. Saya heran, Anda tidak punya apa-apa, tapi kelihatannya hati Anda bahagia. Gak ada nelongsonya, gak ada protesnya. Saya amati jenengan, kerjanya seperti itu, gak pernah dikasih berapapun minta lebih, enggak. Tapi mengapa kok menjadikan hati panjenengan iki wahai wong pesek? Hati jenengan iku damai. Pun akhirnya dijawab secara ringkas. Ningatini wong apabila di dalam hati seseorang ada wujud selain Allah, berapapun nilai duniawiyahmu, kau tidak akan bahagia. Kaget Pak, makalah setitik tapi langsung nyeplak. Apa nyeplak itu? Memukul terhadap dirinya.
Langsung saat itu juga dia berikrar untuk menjadi santrinya. Lebih mencengangkan lagi, beliau menjawab, aku orang golek santri. Kaget. Ini orang yang kucari selama berpuluh-puluh tahun, tapi ketika saat datang saya bertemu, mengapa dia mengatakan dia tidak mencari Akhirnya Pak, dengan bahasa Arab yang terteteh-teteh, wong jenenge wong Qur'ane gak teteh, jawab ngene, aku iki cuman memberikan kabar apik lan peringatan. Aku gak golek pengikut, aku gak golek santri. Lek aku golek, kalau saya mencari pengikut dan atau saya mencari santri, maka saya akan tersilaukan dengan makhluk berupa pengikut dan santri. Dalam benak pikiran beliau, wong sing ulama wau gak layak, gak ono wong sing nyenggol, bingung bercampur. Piye carane aku dianggap santri ya? Akhirnya bilanglah seorang ulama besar tadi, Mbah, izinkanlah saya untuk ngabdi terhadap jenengan walaupun tidak menjadi santri. Anggaplah saya sebagai anakmu, jangan dianggap saya sebagai santrimu. Akhirnya kaget wong sing irunge pesek. Kaget. Sebab sebelum dia lahir wong pesek ilu ke dunia, di nukot gaib beliau itu ditampakkan Allah akan bertemu seseorang yang seseorang ini di mata manusia itu adalah orang yang mulia, orang yang punya jabatan, orang yang kaya, tetapi dia tidak tersilaukan dengan kekayaan itu. Justru semua apa? Inna i'lamu annama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Apa yang Allah titipkan terkait garwa, anak, harta benda itu sebagai amanah, dan dia melaksanakan amanah tersebut dengan bentuk tidak ngaku-ngaku kalau dia yang memiliki. Akhirnya apa Pak? Semua harta benda yang Allah titipkan dijadikan sebagai jalan untuk ke Allah. Pun titik. Tidak dijadikan sebagai jalan untuk ngumbar hawa nafsu. Tapi sebelum ketemu wong irung pesek, dia itu ngumbar hawa nafsu. Tapi mimpinya tadi orang pesek itu ketemu seseorang yang seperti itu. Akhirnya apa Pak? Jawabnya orang pesek, kalau iki takdir Allah, wis sekarang tugasmu yang pertama adalah sholat. Sholatlah, dan ketika sholat hatimu harus bertemu Allah. Caranya tinggalkan seluruh apa yang Allah titipkan terhadap dirimu. Niki proses perjalanan Pak. Akhirnya Pak, dia sholat. Allahu Akbar.
Lah wong garwane niku kathah, Pak. Banyak. Ayu. Siapapun melihat garwane mesti ting ngoten. Ayu. Ketika sholat gambar garwa ning atine muncul. Garwane jumlahe 11. Akeh ya akeh slawi, Pak. Bu, 11 muncul. Si A berparas gini, si B gini dan seterusnya. Ketika saat itu langsung Allah dawuh, kadzabta, goroh kamu, goroh, artinya sholatmu gak bener. Wis, akhirnya sowan terhadap wong irung pesek. Akhirnya gurunya yang dianggap sebagai orang tua bilang, tinggalan istrimu. Istri 11 iku, Pak, sing jan ayu digletak nih, ra diurus, ya ora tau dikeloni, ora tau diwene blonjo, wis ra urus. Walaupun dalam satu rumah dia enggak naruh, apa enggak naruh, enggak menyapa. Wis bingung istri ini, bapak iki kene opo yo? Biasanya satu malam itu istri 11 iku puas-puas malam Jumat. Lah zaman dia itu gini ya Pak, kados listrik, lampu jumlah 11 dipetek siji murup kabeh. Kalau zaman kuno dulu kepingin menyalakan lampu satu dikumpos itu baru meteng, situ dikumpo baru menyala. Lah ngoten toh? Mitrumak niki lho, eling gak sampean? Ya pegel, Pak. Wong beliau punya aji-aji kok. Aji-aji ilmu modot namanya. Dadi dipetek si pisan tes langsung meteng kabeh. Pun monco warna lagi. Pun ditinggal. Akhirnya apa? Bingung. Istri-istrinya bingung, nggak berani bertanya. Lawang ketemu aja beliau itu tidak naruh, nggak mau ngomong karena sudah pesen gurunya tadi si irung pesek, tinggalkan istrimu. Akhirnya bikin godaan Pak di luar rumah, istrinya jadi satu di dalam rumah 11 itu, bikin godaan sendiri di situ. Wis akhirnya sholat, Pak. Sholat Allahu Akbar. Ning atine sik muncul gambar anak-anak sing ana pondok. Iki wis wayahe ngirimi. Ya apa kok sing dipangan, yang didahar anak-anakku di pondok apa? Muncul gambar anak-anak. Langsung Allah dawuh, kadzabta, goroh awakmu. Langsung ditinggal sholatnya. Sowan lagi terhadap si guru pesek, jawab, tinggalan anakmu. Jadi saat itu anaknya juga tidak diurus, wis serah jempok lemah, serah memegang lemah. Apa kata Allah? Wis istri anak ditinggal. Lalu sholat. Dan di dalam sholat itu muncul para santri-santri ini. Weh, pondoknya memang ribuan Pak santri ini, Pak. Piye yo, saya ada di kamar gini pendapat santri, pengikut-pengikut. Weh ya apa? Langsung Allah dawuh, kadzabta, kuisih goroh, ora madhep nang aku. Wis, Bapak Ibu, sowanlah lagi, disuruh ninggalkan lagi
Intine semua dunyane wau wis singkat cerita dilepaskan kuape, tinggal baju satu setel dipakai. Allahu Akbar. Baju maneman kari situ iki engko nek umpama najis ya apa? Ana gambari baju. Sowanlah beliau kepada si hidung pesek. Si hidung pesek mengatakan, larilah kau di atas gunung dan lepaskan semua bajumu, telanjanglah kau. Pak nyun sewu, niki nek gak dibarengi dengan dzikir sirul asror boten saged. Karena fungsi dzikir sirul asror untuk menuju alam fana, menuju alam bighairi aklin, menuju alam musyahadah, menuju dzikir fana udzikri. Jikalau ini tidak dibawa oleh si ulama besar tadi boten saged. Kembalilah kau menjadi anak kecil lagi. Kembalilah kau menjadi jiwa yang fitrah lagi. Jikalau kau ingin sholatmu itu betul-betul bertemu Allah. Akhirnya apa Pak? Ketika beliau itu menjalankan fayattabi'una ahsanahu, pitutur-pitutur tentang dzikir beliau jalankan, maka satu waktu dia di mana Allah telah membersihkan seluruh wujud sakliyane Allah dalam hatinya, disusul dengan sifat kekanak-kanakannya, dia telanjang. Kembali seperti bayi yang baru lahir, tidak membawa apa-apa. Wong sak kampung Pak, bahkan sak pondok mengatakan guruku sempel, guruku gendeng. Yang mengerti tentang ilmu tasawuf, wah iki mulai jadab iki. Melaku Pak, sholat di puncak gunung, Allahu Akbar, jabe Allah, sodakta ya habibi, bener wahai kekasihku. Cerita ini jangan disimpulkan kekasih Allah iku kudu muda sak dohire, enggak lo ya. Nyun sewu, kok ndang-ndang sampai niki mulih bareng ayo muda kabeh. Wah ditutup pondok iki sampai MUI. Iku mengandung pengertian mekaten Pak, mengandung arti begini. Anda akan bisa bertemu Allah di dalam setiap aktivitas apapun. Cuman ingin tadi dicontohkan sholat, ngoten mawon. Cekak tabrakan hukum syariat. Manakala wujud selain Allah termasuk makhluk dirimu harus tiada, dan itu bisanya hilang, nur makrifat menyala. Nur makrifat itu bisa dinyalakan, dan dinyalakan Allah terhadap hamba yang hanya dikehendaki, hanya hamba yang selalu hatinya berzikir. Titik. Jadi jangan dimaksud hikayah itu adalah orang-orang yang bisa mencapai derajat makrifat Allah harus dilepas bajunya, wis nang tengah gunung, ndukur gunung mlaku mek muda, gondal, gandul, ora, ngoten ya. Bukan. Itu maksudnya mentelanjangi semua apa yang sifatnya kaun makhluk
atas kewujudannya di dalam hati. Pun berkenaan dengan hikayah cerita itu, siapakah si pesek tadi? Siapa? Wis mengke jawabane. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah 131 kitab Hikam. Ngalima uruh mengerti, tahu sapa Allah wujudad du'fi ing nyatane sifat lemah mingka saking ira manungsa. Allah tahu jikalau manusia itu bersifat lemah, bahkan pelupa, sifatnya seperti itu. Faqallala mongko nitiake sapa Allah adadaha ing pira-pira wilangane salat. Allah tahu bahwasanya manusia itu bersifat lemah. Oleh sebab itu dalam hal menyembah kepada Allah, Allah ringankan yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Wis iki konteke secara syar'i. Lah konteke secara hakiki bagaimana? Hidup dalam dirimu tahu. Kalau kita, hati kita, ruhaniyah kita gampang ketarik oleh kepentingane hawa nafsu. Sebab Allah sudah memberikan izin kepada iblis bahwasanya Adam dan anak putu Adam seluruhnya akan disesatkan dengan cara iblis sendiri, dengan cara yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, menghidangkan perkara-perkara selain Allah biar dianggap wujud. Ya Tuhanku, ku jadikan indah semua kehidupan dunia ini di mata anak putu Adam. Seluruh apa yang berkenaan dengan kenikmatan kehidupan duniawiyah saya bikin terasa indah. Akhirnya seorang laki-laki, jangan heran, mempunyai iman bahwasanya cantiknya itu pada si wanita, sifat jamalnya itu jamalnya wanita. Kalau sudah jadi satu, kalau sudah jadi suami istri, ketika ditinggal, wong berhubung cintanya itu mancep terhadap si istri, keloyongan pak pikirane gak tenang. Bojoku nang ndi yo wis. Padahal dia tidak ingat kalau istrinya yang secantik bidadari itu nanti kalau sudah umur 80-90 tahun nyaprut, nggak sadar. Sama si wanita terhadap si laki-lakinya juga begitu. Nah, itulah cara nafsu untuk menjadikan terasa indah apa selain Allah itu. Ujung-ujungnya nanti jatuhnya supaya hati kita pada selain Allah. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Nafsu itu juga mengajak hati jenengan untuk bersukaria terhadap hidangan hawa nafsu yang berupa anak, yang berupa harta benda, baik materi atau non materi.
Kalau hati kita sudah masuk dalam perangkap itu, pasti alal akhirah kau akan lalai pada Tuhan. Itu pasti, Pak. Dan inilah dasar sehingga kita manusia seluruhnya ini pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Untung Allah dawuh di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Untung atas pernyataan nafsu atau iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu hambamu kalau sudah ikhlas baru saya tidak bisa menjerumuskannya. Itulah hamba yang dipilih. Karin jenengan iki wis ikhlas ndeleh nang perkara selain Allah ora? Kalau dereng, teruslah berlakulah bagaimana sekiranya jadi ikhlas semuanya. Ikhlas niku los Pak, plong. Seperti halnya Rasulullah kalau mengkinayahkan, mengisyarahkan seperti seseorang yang perutnya sakit ingin beol belum dapat WC, ponten belum dapat, bingung nggih, melaku nggak kecirit. Tapi ketika saat sudah menemukan WC atau ponten apa konten? Ponten. Delalah antri gak wopo dok lah ngeten iki biasa ya. Oh berarti iya nih sampean tahu dok. Boso sudah dibuka jadwal sampean dodok mak berus rasanya hati sampean mak plong lah ngoten nggih. Oh berarti selain Allah iku laksana kotoran. Sekali lagi saya katakan, perkara selain Allah berarti kotoran. Tapi aneh kotoran itu sampai suwun-suwun. Ada yang diletakkan di kuping. Dadi gelang ngeten iki, dadi klambi. Mengapa kita tidak jijik? Hati kita tidak jijik karena apa? Karena belum bisa menganggap selain Allah itu kotoran. Terus bagaimana caranya untuk bisa sampai di situ? Bapak Ibu, Gusti Allah urip ning jenengan iki paham kalau jenengan ini orang yang lemah, selalu kalah dengan nafsu. Akhirnya 24 jam satu hari satu malam Gusti Allah mengatakan biqadril imkan, wis sak mampumu eling aku. Enak nggih? Oh enak. Sak mampumu. Kamu ketemu aku sak mampumu udah. Padahal kalau menurut salah satu ayat Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. 24 jam ini hanya disuruh menyembah. Titik gitu. Berhubung manusia ini punya sifat lemah, maka Allah memaklumi. Bagi mereka yang belum bisa mencapai bertemu Allah, Allah tanamkanlah di dalam sifat jenengan bahwasanya Allah terasa dekat. Hatimu ada rasa bahwasanya Allah terasa dekat karena Anda merasa selalu dilihat oleh Allah. Minimal itu Allah nanamkan.
Seiring berjalannya waktu jenengan berzikir yang sudah Allah tetapkan dzikron katsiran, maka dengan sendirinya hatimu akan muncul rasa rindu terus tambah besar bergelora bertemu Allah. Ini proses. Bapak Ibu, ketika Allah sudah dawuh fa inna ajalallah la'at, waktu yang Allah tetapkan datang, yaitu waktu pertemuan. Saat itu juga itulah yang dimaksud ulama tersohor tadi, sudah lepas semuanya. Wujud dirinya sudah tidak ada, wujud makhluk semuanya sudah tidak ada, akhirnya tinggal wujudnya Allah. Wujud Allah batin, ya hidup nyatanya. Wujud Allah dohir, dunia saisine iki bagi beliau. Wis, akhirnya dijawab, sodakta ya habibi, wahai kekasihku, benar sudah. Bahasa Quran, kalau Anda sudah sampai pada innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri, jenengan kemana-mana selalu teringat, sadar kalau Anda nggak ada, kalau selain Khalid itu sudah nggak ada. Ini Pak, yang ku maksud sudah makrifat. Cara sholat berarti bertemu Tuhannya. Bon, inilah yang Allah tulis sampai akhir zaman. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya bisa untuk bertemu Allah. Yes. Ketika saat Allah mewajibkan 24 jam dan melihat kondisi hambanya ini sifat lemah dikurangi. Faqallala a'dadaha, dikurangi Allah. Srek. Sebagai proses kita jatuh bangun itu mboten salah. Paham ya? Jenengan ingat lupa, ingat lupa, itu gak salah. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Padahal ini belum ketemu, iku wae sik dikongkon ngecok dzikir, apalagi sudah ketemu kecokno terus dzikir iki untuk meningkatkan makommu dari mahfud ke maksum. Begitu. Wa alimalan ngerti sapa Allah. Allah tahu. Ikhtiyajaka ing gedene karep ati ira. Gede karep ati ira. Dalam hal apapun, apakah hajat yang bersifatkan dunia, apakah hajat yang bersifatkan akhirat, apakah hajat yang bersifatkan terhadap makhluk, apakah hajat yang bersifatkan bertemu Allah. Ila fadlihi, maring kanugrahane Allah. Ketika Allah tahu hajat gedene apa menyang anugerah yang ada pada diri Allah yang akan diberikan padamu, maka fakatsaro
mongko ndadekake akeh sapa Allah amdadaha ing wilangane fadilah atau keutamaan. Syariat ngomong sih kuwi duweni hajat apapun yang bersifatkan bagus, entah sholat, entah zakat, entah poso, entah haji. Allah tahu hatimu berontok, hatimu ingin bisa melakukan hal itu dan mendapatkan upah dari seperti itu. Pahalani sholat, pahalani zakat, pahalani puasa, pahalani haji, pahalani baca Quran, apapun. Bahkan dikatakan di satu majelis kalau dijadikan sebagai taklim ta'alim ilmu tentang Allah, Allah memberikan rahmat berupa malaikat turun ribuan malaikat. Jadi gandel ngoten Mbak ya. Gandel. Ana sing nang plafon, ana sing dulinan kipas. Itu bahasanya malaikat akan berdoa pada Allah supaya hamba yang ikut ngaji iku betul-betul bisa mengamalkan ilmunya. Ngoten lho, gampangane. Syariat hakikate apa? Ngenten, Pak. Ketika saat Anda 24 jam kau bikin sholat yang waktu sholat itu Anda hatimu tidak bertemu Allah, hal itu sik luweh apik, sik lebih baik ketika Anda sholat cuman sak rakaat tapi kau bertemu Allah. Dan atau lebih baik kau sholat 1 rakaat bertemu Allah daripada kau 1 hari 1 malam sholat gak henti-henti, tidak berhenti-henti, tapi hatimu bertemu selain Allah. Lebih baik yang 1 rakaat tadi. Karena apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena ketika ibadah fisik dohirmu nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin, bersumber dari hati yang hati itu hati yang berzuhud. Hati yang berzuhud, hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas, hati yang tidak merasa kalau dirinya yang melakukan. Terus siapa? Hati yang menetapkan yang melakukan hanyalah keingsunannya Allah. Pun ini ki. Apalagi 24 jam total dalam keadaan hati mingkol bin zahidin. Apalagi lah wong sing 1 rakaat iku mengalahkan beribu-ribu rakaat. Sama halnya ngeten, Anda sebagai petani menanam biji kacang, 1 biji aja. Si A menanam kacang itu bijinya, si B menanam kulitnya 1 truk. Wes nanti yang saged cukul ada hidup yang mana? Si A. Si A. Akhirnya hanya 1 biji nanti akan menjadi berbiji-biji. Udah 1 dompol katakanlah 10 buah, isinya 1 buah, kacangnya 2, ada yang 3.
udah ditanam lagi, akhirnya bisa mencapai satu truk. Lah yang menanam kulitnya saja gimana? Ya sudah, sampai ambil kesimpulan sendiri. Mengapa di sini Allah katakan melebih besarkan daripada apa yang jenengan lakoni? Inilah Bapak Ibu nikmatul imdad firrohim, di dalam masalah kerohiman hanya diberikan mereka yang beriman. Artinya titel kemakrifatan kekasih Allah itu hanya diberikan Allah pada hamba yang dikehendaki, sedangkan hamba yang dikehendaki adalah hamba yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang selalu mendengarkan seruan Allah dan mengamalkan seruan itu. Sebab banyak orang yang hatinya mendengarkan seruan nafsunya dan menjalankannya. Seruan nafsunya apa ya? Maksa hatimu untuk melalaikan Allah dengan cara disuruh ngaku. Iki wujudnya sapa? Wujudku klason. Kalau sudah masuk di sini, akhirnya apa yang muncul dan timbul pada diriku, maka hatiku wajib untuk ngaku sing ngaji aku, sing kasih petunjuk aku. Begitulah selamanya. Dan ini Bapak Ibu yang menjadikan nur makrifat di dalam hati kita tidak Allah nyalakan. Walaupun Anda sudah tahu ilmunya tentang dzikir sirul asrar, kok ya tidak jenengan buat untuk menetralkan semua keakuan diri, maka walaupun Anda udah paham tentang dzikir sirul asrar, tidak akan pernah dinyalakan Allah. Ingat, ojo kesusu seneng dulu kau sudah diletakkan faham. Jangan anggap Anda sudah lolos dan bebas dari pengaruh nafsu selama Anda masih merasa dirimu ada. Kuncinya ada di situ, Pak. Kalau Anda masih merasa ada, otomatis Anda akan merasa kau yang melakukan atas segala halnya. Pasti Anda akan juga merasa kau yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Aku bertanya, sampai kapankah Anda hatimu tetap begitu? Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain, khalwat zuhud wajib hukumi. Wajib hukumi bagi orang-orang mukmin yang sudah ada tanda-tanda imannya sudah ihsan, wajib. Sebab hanya dengan cara berkhalwat itulah Anda akan terbebaskan dari perkara-perkara yang memaksa hatimu untuk dirimu merasa wujud. Otomatis wajib kita itu gendeng nang Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah sekedar ilmu, pemahaman, seruan apa yang Allah serukan terhadap kita dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Dimulai dari ibu dulu, gantian, biasanya bapak, sekarang ibu sing dahulu. Monggo Bu.
Dereng wonten Ibu. Dereng. Nggih pun, lari nang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Trenggalek, asma kula Kinto. Mekaten Gus badhe derek tangklet penjelasanipun sholat daim. Terus singiranipun Gus Dur kafire dhewe ndak digatekne termasuk kafir punika kados pundi penjelasanipun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kafire dhewe ra digatekne, maksude kafir sing ya apa? Niku dari kalimat kafaro. Artinya ingkar. Keingkaran di dalam hati kita terhadap Allah. Allah telah mendidik jasmaniah kita lewat utusannya Muhammad yang disebut ilmu syariah. Allah mendidik ruhaniyah kita lewat utusan Allah dengan membawa ilmu tauhid. Itu untuk mendidik ruhaniyah kita supaya bisa mengesahkan terhadapnya. Manusia siapapun kita tatkala menolak ajaran dinut tauhid, mesti dalam hati kita imannya terhadap makhluk. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mengapa di situ ada wa ma hum bimu'minin, ada manafinya? Mengapa? Anda harus curiga. Banyak kita di antara manusia mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, tapi hati kita mengingkari sesuatu ilmu yang mendorong supaya iman sampai betul-betul pada Allah. Itulah dinut tauhid. Pasti hati kita masih ada iman kalau selain Allah itu wujud, sehingga selain Allah itu bisa punya ini, bisa melakukan ini dan itu. Itulah kekufuran rohaniah kita. Inilah yang disebut kekafiran kita pada sejatine Allah. Dan ini golongannya mayoritas. Ingat dalam satu ayat, hati itu punya penyakit. Bukan jasmani aja, ruh itu punya penyakit. Di mana ada penyakit, Allah akan memberikan obat. Berhubung kita menolak obatnya itu loh Bapak Ibu, akhirnya rohaniah kita itu tetap berpenyakit. Nyun sewu, memang obat itu perih Pak. Kita ada luka, ambillah kita betadin, ambillah kita alkohol. Ketika kita oserkan terasa perih. Tapi jikalau tubuh kita tidak ada catu atau luka, akhirnya alkohol terasa dingin. Artinya apa? Apa yang selama ini kuserukan, yang intinya adalah dinut tauhid,
terasa sakit di hati kita yang menolak. Hati kita yang berpenyakit terasa sakit. Bahkan mendengar pengumuman aja, jangan diperbolehkan ngaji ke sini. Tapal kuda, nggak boleh, itu ajaran Itu sudah terjadi pada diri saya, Pak. Betul. Saya nggak menyebut daerahnya, ya toh, nggak menyebut. Sudah fix tanggalnya, harinya, jamnya fix. Kurang 2 minggu, panitia gegeran. Akhirnya menyampaikan langsung Kak Wani, dititipno. Nggak masalah, saya tambah soweneng loh. Kalau saged nutuk bojo kula, saged badminton dan lain sebagainya. Nah iya, kula matur suwun sanget. Estu matur suwun sanget. Satu daerah di mana meliburkan ngajinya itu baik langsung maupun tidak langsung. Bahasa saya, muga-muga sing gelek, muga-muga sing sering, biar kami juga ada istirahatnya. Lah wong Sabtu jarku jangan diutik-utik loh, sik mentolo ae utik. Dadi aku ngajine Sabtu ngene iki boleh gak sak suwi. Tapi jape pewenak. Kula mboten uman waktu Gus, ya napa? Ya wis, budal ae nek ngono. Jadi bagi-bagi. Wis, yang dimaksud kafir dhewe ku pundi? Hati kita ada iman kalau kita itu merasa bisa melakukan sholat, ikulah kafir kita. Mungkin nanti kita akan membahas tentang, saya buka lagi tentang pesan evaluasi. Jangan mudah dirimu mengevaluasi hati orang, tapi sibukkanlah mengevaluasi hatimu sendiri. Itu ada makalah yang membahas tentang masalah itu. Memang itu masuk di dalam syair yang sering ditayangkan, Pak. Jadi kita akan mengkafirkan orang sementara kita nggak tahu dalam kekafiran kita di mana. Ternyata hakikatnya kita kafir itu manakala hati masih muncul rasa kalau kita yang wujud, kalau kita makhluk yang wujud. Sebab berangkatnya dari situ akan mesti muncul merasa dalam hati kita yang melakukan, yang punya ini punya itu. Wadah, wis niki gak kafir maneh, ndukure kafir. Mbuh buyute apa mbahne kafir. Contoh nyun sewu, kita meneliti orang pakai ake iki wis contoh mawon. Nek tak gawe wong wedok endi ae mesti kantil. Karena ake ini ake yang bersifatkan mahabbah. Atiku sejo, arek iko gelem gak gelem kudu katut. Tak sejo tes kewantil, Pak, sampak golek yo omahku. Contoh. Jenengan ngomong syirik itu. Oke. Terus tatkala yang dimaksud dari kekufuran. Sing durung iso nrimo, ya wis gak apa-apa. Simpenen ae keterangan iki. Pun itu yang pertama.
Terus yang kedua apa tadi? Salat daim. Fungsi daripada salat daim itu apa, Pak? Niki sing pernah dulu itu sinau ambek Romo di dalam ilmu sejati, kapitayan atau ilmu kejawen, banyak isyarah-isyarah yang beliau Romo sampaikan. Bon, kita urai. Salat itu apa? Daim itu apa? Salat pandangan hakikat adalah ini wajah wajhiyah. Makanya disebut koma asluhu qawama ala waznin fa'ala, menegakkan, tidak menjalankan tapi menegakkan. Makanya dalam Al-Quran kalau bicara sholat mesti memakai kalimat koma, bukan fa'ala. Kalau fa'ala hanya melakukan secara fisik, kalau koma menjaga. Maksud daripada sholat ini wajah tu wajiyah adalah menghadapnya ruh terhadap guru sejati. Yang guru sejati yang kumaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujude yaiku urip, iku arti sholat. Daim iku langgeng. Langgeng itu sholatmu umpama 1 hari 1 malam itu terhitung 24 jam. Mungkin sampai teringat dan juga makalah ini asalnya sholat itu tidak 5 waktu tetapi 50 waktu. Fungsi dan tujuan sholat daim adalah mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk itu tidak wujud, kita makhluk itu tidak bisa apa-apa, justru menempati la haula wala quwata. Inilah yang disebut sidratul muntaha. Kalau sudah sampai kesadaran mutlak bahwasanya bukan kita makhluk yang bisa ini bisa itu, wujud ini wujud itu, maka itu disebut sidratul muntaha. Karo Kanjeng Nabi wis tutuk mi'rajnya dateng Gusti Allah. Lah niki nek gak dibekali akses ya ora iso sampean. Akses itu apa? Wis ibaratnya gini Pak, sampai ke Jakarta numpak pesawat, nek gak digawani tiket ya ora iso budal. Nang bandara nggo tisu niki ditokno sampean sampai petugas-petugas gak sah. Sampean juga masuknya yo harus sesuai tiketnya. Apa pesawatmu? Oh pesawatku pesawat jenenge pesawat sendok misalnya ya. Lah kok sampean nggo tiket pesawatnya jenenge pesawat Korean. Oh kelintu Pak, di gate nomor itu pesawat sendok. Ngoten. Artinya jenengan iki duwe kaplingan surga bahasa syariat, nek mlebu surga ini yo jangan masuk surga itu lho, ngoten lho. Ada tiketnya masing-masing. Beliau dulu kalau mengajarkan sholat daim itu menghadap ke timur, Pak. Ya, wes. Niki bertolak belakang dengan hukum syariat. Memang cara syariate wong fanatik dengan syariat, bertaklid dengan syariat mesti menyalahkan. Padahal Gusti Allah iku ya gak ono kulon tok. Di mana? Wis tergantung gurumu.
ngarahno teng pundi. Dia diam, dia akan menafikan seluruh makhluk dalam dirinya termasuk dirinya. Intinya mencapai kesadaran mutlak. Itu. Nah sekarang di era zaman sekarang Allah sengaja menyertakan dinut tauhid di tengah-tengah orang syariah. Sejatine itu untuk membenarkan, menguatkan saudara-saudara kita dulu ketika saat berseberangan dengan hukum syariah, dia melakukan sholat daim itu gak salah miturut kacamata hakikat. Ada dasar, ada. Tak buka nanti. Allah bersabda, dan sing disuruh sabda iku Kanjeng Nabi ning surat Al-Kahfi. Sabda ning ini, Ger, awakmu ambek aku iki podo makhluke. Ojo kuwi nyembah aku, ojo muji aku, tapi pujon sembahan sopo Tuhan sing tak sembah. Wahai manusia, janganlah kau menyembah siapa yang bukan aku sembah. Artinya, janganlah kau menyembah aku, manusia, Muhammad ibnu Abdillah, sebab aku juga sama dengan kamu. Tapi sembahlah siapa yang ku sembah. Akhirnya dijawab, Tuhanku itu memberikan wahyu padaku, ilahukum ilahu wahid, sing tak sembah yaitu Tuhan yang Maha Esa. Belum menyebut Allah loh, belum. Nyun sewu, niki napa? Iki le, jerone iki le. Jerone niki napa? Kates. Oleh sampai nyebut kates karena sudah ada wujudnya. Secara dohir. Coba tatkala dunya iki mau tandus, nggak ada hijau royoro, nggak ada. Witi kates yo nggak ada. Jenengan nyebut kates? Gak mungkin. Karena belum wujud secara dohir. Tapi ketika hujan Allah turunkan minas sama yang disebut ma'ul mator, akhirnya cukul. Padahal bertahun-tahun bijinya ada di lemah, di bumi, terus cukul, terus wujud kates sakwoi atau wujud kates itu wite. Mesti sampai langsung muncul jeneng dintatung kates. Sama dengan Allah. Sama. Ketika wahyu itu sudah Allah sampaikan terhadap Muhammad, terus beliau menjawab, ilahukum ilahu wahid ilayya annahu. Bapak Ibu, aku duweni wahyu pangeranku sing tak sembah. Siapa? Ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Mengapa dikatakan Tuhan yang Maha Esa? Karena bagi dia belum nyata wujudnya Allah. Belum. Awwaluddin ma'rifatullah, mestinya gitu. Artinya Anda menyebut Allah itu mestinya Anda sudah ketemu. Gitu loh Pak. Harusnya gitu. Enggak kebanyakan itu sudah menyebut ngalor ngidul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang ruh wujude Allah mboten angsal.
Miturut kacamata hakikat itu di situ, nggak boleh. Kates itu akan wujud namanya, akan kesebut namanya kates manakala sudah wujud kates. Sekarang kebalik, Pak, kebalik. Zaman niki banyak kebalik, jungkir. Artinya banyak orang sebagai penghamba nafsu, mereka sebagai mungsuh Allah. Saiki dibalik. Direvolusi, iman yang seperti itu kita ubah. Jangan sebut Allah dulu tatkala Anda belum makrifat. Artinya apa? Utamakanlah setiap saat dan waktu zikir yang sudah Allah didik terhadap diri Anda. Nanti dengan sendirinya kau akan bisa menyebut sendiri. Bersamaan dengan nyata wujudnya Allah. Jadi Pak, sekarang fokuskan panjenengan wujud batine Allah. Nanti akan wujud dohire Allah. Guys, itu prosesnya. Itu prosesnya. Jadi apa yang Rasulullah sabdakan fakta nyatanya terjadi di tahun ini, di mana beliau katakan umatku sok itu banyak tapi seperti buih di lautan. Ya. Akhirnya jenengan kena bahasa Habib udeng-udengi percaya. Jenengan melihat orang yang kemana-mana bawa tasbih, bacaane fasih, percaya iku wali kutub. Yes. Coba kalau hatimu itu sudah melek, nggak mungkin ketipu. Oleh ketipu hatimu merem. Nah, merem. Makanya Allah dikatakan dalam satu makalah, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu si A itu wali, dia harus jadi wali. Laksana jikalau kau ingin si A itu enggak buta, Anda harus tidak buta. Kisah delok mripate gak buta. Tandane mlaku gak ketabrak cagak. Lho gak buta. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah sholat daim itu kalau guru akhirat dulu Pak, itu ada waktunya tertentu, ya. Tapi kalau sudah turun dino tauhid ini, sewaktu pun. Fa aina man tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Artinya segala aktivitas apapun temui Allah di situ. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, kalau perkenalan dulu dumateng panjenengan ugi dumateng jamaah sedaya. Sepindah kula saking Tulungagung Bapak Suci menika ingkang kula badhe pitakenaken. Nomor pertama nggih menika mengenai perjalanan pun kula pribadi. Sebelumnya saya menjadi anak murid walaupun ompong tapi dadi anak Naksabandiah Al-Khodiyah. Sepindah kula badhe nanyaaken pengamalan ingkang kula lampahi mengenai bi'atan amal gangsal
amal 11, amal wukuf qalbi, amal nabi isbat, makamipun tahlil 3 makam, ugi muraqabah ahadiyah. Menika akhiripun amalan tarekah Naksabandi. Salajengipun kula dikepet angin dumugi Mojokerto bilih badhe nyetep ngelmunipun Gus ingkang dipun wastani Dinul Tauhid. Mugi-mugi lampah kula mbinting nyuwun ridhanipun Rama Yai kalian anak putu kula. Mugi kula nyuwun dados anak muridipun Yai zahiran wa batinan. Salajengipun nglampahi kula wau nderek beat amalanipun Naksabandi dipun gabungaken kalian Siru Asror, ampripun kula saged suhud makam zuhud lan kolwah menika kados pundi. Cekap sepanten wabi wonten atur ingkang nuju prana dumateng panggilih panjenengan Guson Gus Mukhlason ugi jemaah sedaya minangka akhiripun kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari unsur thariqah manapun panjenengan, amaliyah dalam robitoh manapun panjenengan, silahkan dilanjut. Silakan semuanya itu jenengan lampai. Tapi dasarilah dengan hatimu dikron kathiron, sejatine dikir. Monggo fungsikan telenge ati, di dalamnya hati jenengan ada rasa, fungsikan. Sebab nanti panjenengan ruh jenengan itu akan dibimbing Allah jikalau membangunkan rasa di dalam diri. Itulah yang disebut sebagai sejatine dzikir di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ilingo sira kabeh menyang Allah kelawan sejatine eling katsiron tur akeh. Jadi ketika jenengan ngamalke amalan di dalam thariqah jenengan, monggo khususiyahnya kapan-kapannya suatu waktu monggo. Tapi ketika saat itu hati jenengan harus menyertakan zikir sirul asr pun titik. Dengan cara itulah Bapak Ibu, Allah akan menyalakan nur makrifat yang tujuannya mengusir keakuan kita, memfanakan kewujudan selain Allah. Makanya saya sering menyerukan terhadap saudara-saudara saya di dalam thariqah, baik jamaahnya, lebih-lebih para mursyidnya, thariqah apapun jenengan, tolong panjenengan yang didaulat oleh jamaah jenengan sebagai mursyid, ojo dijak wiritan tok. Terangkan taklim muta'alim tentang tauhid, sebab dengan tauhid inilah nanti akan menjawab khususiyah jenengan, menjawab suluk sampean yang sebagai tujuan hanya satu, wusul datang Allah. Kalau tidak, saya nggak bisa bicara. Perlu golongan-golongan thariqah itu harus diadakan taklim muta'alim. Perlu untuk memahamkan terhadap si murid
ketika suluk iku paham bagaimana cara untuk menafikan selain Allah dan mengisbatkan Allah. Aku yakin kalau ini jenengan lakukan, maka tidak lama pengikut-pengikut jenengan ini akan sampai pada tujuan. Ingat, janganlah kita yang sudah didakwah, didaulat oleh banyak umat sebagai mursyid, sementara kita masih buta pada Allah. Jangan, estu jangan. Belum pantas. Gampangan ini. Janganlah kau mengaku-mengaku sebagai Habib jikalau hatimu belum makrifat pada Allah. Gak pantas. Karena Al-Quran Allah katakan yang disebut sebagai Habib yuhibbukumullah adalah betul-betul orang yang hatinya sudah sampai makrifat pada Allah. Sadarlah. Nyun sewu, niki nek dirungokno satu sisi kuping panas, nopo sing jange kula omong dirungokno mesti panas. Tapi sebagai antisipasi, sekarang sampean tahu di Timur Tengah bagaimana bengisnya satu negara membantai negara lain. Padahal nggak ada negara yang namanya negara yang membantai tadi, nggak ada. Suku itu, kaum. Kalau negara yang asli adalah Palestina, aslinya gitu. Nggak ada negara Israel, nggak ada. Itu suku, kaum. Ingat, Pulau Jawa, Indonesia didahului Pulau Jawa mau dijadikan Palestina kedua. Ingat, Pulau Jawa khususnya diawali dari situ akan dijadikan Palestina kedua. Entah jenengan menangi apa ndak, orang-orang pribumi akan disisihkan semuanya. Gak mau diusir, dibunuh. Udah. Ini semuanya kalau kita bicara hukum dohir, itulah mereka-mereka yang tidak punya negara di sini tapi mau mendirikan negara. Diawali pertama Indonesia Pulau Jawa. Wis, pribumi, anak putu kita nanti yang akan menghadapi. Ya sudah. Nek wis dicaplok kabeh, mongko gak ono negara Indonesia. Ya wis, peka apa enggak? Para pemimpin-pemimpin negara Indonesia peka apa enggak? Kula ngomong ngeten iki mpun mandang manungsane, pun mandang menungsane jenengan. Kleru nek sampean mandang menungsane. Itulah yang akan terjadi dari sisi apapun. Fakta akan berbicara tatkala itu nanti waktunya sudah datang. Oleh sebab itu saya berpesan terhadap generasi muda, anak putu kita, apa yang kukatakan pegang, sampak kapanpun pegang. Titenono jari wong Jawa, titenono suk iku ana sepur metu tekoril. Akhirnya nyoto sekarang ono sepur kelinci. Lagi itu dah ya.
Lah memang iya. Yaiku sepur metu teko ril dalane. Oh ternyata jabane sepur kelinci. Lah terus apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi apa yang sudah terjadi contoh tamsil di Timur Tengah? Hanya satu, wong pribumi kongkon rukun, walaupun beda agama, beda aliran, beda madhab, rukuno. Anda akan bisa rukun kalau Anda semuanya itu binaung belajar taklim tentang ilmu ketuhanan, baru nggak akan terjadi. Pun jadi Pak, jenengan ketika saat bertorikoh manapun silahkan miturut torikoh muktabaroh Anda masing-masing, tapi tolong sertakanlah zikir yang dimaksud tadi, sebab dengan begitu robitoh jenengan nanti tidak salah, tawajuh sampai itu tidak salah, tidak keluar dari Al-Quran. Al-Quran ngomong tawajuh robitoh Anda ketika kholwat atau suluk atau khususiyah wajib terhadap Allah dan haram terhadap wajah guru. Golek ono ning Quran, nek ono nang makhluk wajah iku madhep nang makhluk, njaluk piro tak tukune. Quran lho niki. Justru yang ada hanyalah pada Allah. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat 79 itu terakhir kalimatnya disebut wa ma ana minal musyrikin. Barang siapa berobitoh, bertawajuh betul-betul pada Allah, ini wajhatu wajhiya, maka beliaulah ya yang sesungguhnya yang sudah tidak ada syirik lagi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Nyun sewu, tak omong saiki tak mentalakno. Bentuk saya ngomong itu saking sayangku padamu, bukan benciku padamu, ndak. Jangan salah paham. Ketika mursyid Anda menyarankan Anda untuk ketika saat berobitoh memasang fotonya harus menghadap wajah guru, haram hukumnya miturut surat Al-An'am ayat 79 yang katanya kan gini, kui nanti akan bisa sampai ke Rasulullah, harus melewati aku di depanku B, C, D, T sampai Z, sambung muttasil. Nyun sewu, kalau jenengan masih tetap seperti itu, aku tanya, berapa puluh tahun jenengan khususiyah belum wusul-wusul? Aku tanya, nggak bisa jawab. Jangankan kau bisa jawab, mursyidmu nggak bisa jawab. Betul ini. Karena apa? Karena jenengan sudah didoktrin, sudah didogma supaya hatimu menghadap makhluk niki, dengan alasan dia yang merasa membimbingmu, dia yang merasa punya sanadnya muttasil. Nyun sewu, saya katakan nyun sewu sebelumnya, jangankan kita sebagai mursyid, Rasulullah nggak pernah ngomong ngono, nggak pernah. Coba dibuka di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah mengatakan, janganlah kau sembah aku, puja-puji aku, sembahlah, puja dan puji siapa yang kupuja, dialah ilahukum ilahu wahid. Pun titik wis. Nek katik ono bah sing ngaku-ngaku turunane atau betul-betul turunane kok mengatakan kongkon
berobitoh terhadap makhluk berarti keluar dari gennya Rasulullah secara ruhaniyah. Nek geni dohir monggo, tapi geni batin tidak seperti itu. Wong kakekmu iki ngomongi nang ilahukum ilahu wahid, kok kamu berani mengatakan ke dirimu? Inilah Pak, tak tuduh no sampai tak buka selama ini yang dirahasiakan apa sih? Mohon maaf, yang jadi mursyid jangan naik pitam dulu. Saya hanya menasehatimu. Mohon maaf, sungguh mohon maaf. Saya bukan mursyid, justru saya mursal. Ya, mohon maaf. Sungguh, saya bukan siapa-siapa. Saya juga sama dengan diri panjenengan, sama manusianya. Mengapa kita diarahkan terhadap makhluk? Beliaunya supaya mujomu terhadap dirinya. Wis titik. Ojo ngaku atau ngaku, yaiku fakta. Biar Anda gampang disetir. Dan seterusnya. Bahkan sampai mengatakan matahari tidak ada dua. Artinya jikalau kau keluar dari thariqah saya, kau berarti murtad. Nyun sewu Pak, itu bukan didikan Rasulullah. Itu bukan didikan Rasulullah. Didikan Rasulullah itu la ikraha fiddin. Jangankan yang sudah masuk terus keluar, yang tidak percaya itu Rasulullah tidak berani menyalahkan. Memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran Rasulullah, beliau nggak berani. Nggak berani. Karena setiap diri manusia itu punya proses masing-masing. Begitulah. Artinya Bapak, berhubung kita sudah puluhan tahun, kita disuruh untuk menghadirkan wajah selain Allah, maka disitulah muter-muter jenengan. Akhirnya tidak bisa ke musyahadah, tetap ke mukasyafah. Oleh sebab itu, ajaran tentang dinut tauhid ini wajib jenengan terima. Miturut saya, yang hati jenengan yang sudah ada keinginan bertemu Allah yang berpuluh tahun belum bertemu-temu. Kalau nggak percaya, coba tanyalah pada beliau-beliau mursyid yang sudah mencapai makom ma'rifat. Apa rahasianya untuk bisa lekas makrifat pada Allah? Begitu. Nggih. Lanjut. Mriko nek tangklet mikir mriko. Yang jenengan pingin tangklet mikir di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataringipun nyuwun ngapunten Gus, kula badhe nderek tanglet nyuwun penjelasanipun dhateng Gus napa ingkang dipun maksud sepindah kalimat tajalli af'al kaping kalih nggih punika tajalli asma, kaping 3 nggih punika tajalli sifat, kaping sekawan inggih punika tajalli zat. Mekaten Gus saderengipun ngapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 yang wajib kita tajallikan. Dat, sifat, asma, af'al. Yang dimaksud tajalli dat adalah segala hal apapun hidup yang ada baik pada diri kita sebagai makhluk manusia atau di luar diri kita yang ada pada makhluk selain kita, wajib hukumnya jenengan ini tidak membedakan, karena memang tidak ada bedanya. Inilah yang ku maksud
Syuhudul kasroh fil wahdah au syuhudul wahdah fil kasroh. Ahadiyahkanlah seluruh hidup yang berbagai macam corak yang kita sebut banyak, kita jadikan satu. Itu namanya proses ahadiyah, supaya menuju ke ahad tajalli. Caranya bagaimana? Udah, terus hati bimbinglah terus berzikir tersebut. Nanti Allah sendiri yang mentajalikan. Nanti Allah sendiri hidup dalam dirimu, yang memasukkan di dalam alam ahad. Wis, iki berarti tajalli zat mlebeti dateng arwah piro-piro roh di dalam roh. Berarti kalau boleh saya sebut, kalau sudah tajalli zat, roh itu bukan makhluk. Paham ya? Karena nama roh itu sudah tiada alias fana. Tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al sama. Tajalli sifat, sifat itu adalah wujud anane makhluk. Di dunia ini Pak, tidak satu pun wujudnya makhluk itu ada yang sama. Enggak ada. Ini bisa Anda lihat di dalam sifat wajib Allah yang bagian sifat salbiyah, yaitu wahdaniyah. Artinya makna sawiji, rupa sawiji. Jadi sifat itu wajib wujudnya. Allah itu rupa sawiji. Ya inilah nanti Anda kalau sudah tahu masuk di dalam wujud nyatane Allah batin, akan Allah masukkan wujud Allah zahir. Wis. Tajalli asma, tajalli sifat, tajalli asma. Asma makhluk, nama makhluk itu akan muncul setelah wujud nyatani Allah. Asma kates itu akan muncul setelah wujud nyatani zahir kates. Asma Allah akan muncul dalam dirimu setelah wujud nyatane Allah zahir iku nyoto. Memang begini nih, ilmu tasawuf, ilmu hakikat yang bingung no. Tapi ingatlah, jangan kau takut dengan rasa kebimbanganmu atas kebingunganmu. Ndak, semua memang prosesnya dari bingung dulu. Ketika jenengan tekun terus, bingung itu nanti akan dilangno Allah. Waktu kita belajar ilmu bahasa Inggris pertama, guru itu kita anggap wis ya Allah sumpek, wis muga-muga ojo teko. Kita dongakno muga-muga mencret guru syariat cek gak teko. Lah ngono guru bahasa Inggris. Itu karena kita belum paham. Nanti kalau seiring terus kita mutolaah, belajar terus tekun, aku yakin Allah akan menghilangkan ketidakfahamanmu. Akhirnya senenglah kau berbahasa Inggris. Okay. Pun. Lalu tajalli af'al. Af'al itu berarti kita harus menetapkan keakuan yang beraf'al itu hanyalah Allah. Walaupun kelihatannya si A, si B, si C yang melakukan, hatimu harus beriman dan menyatakan itu sing agawe adalah Allah. Berhubung Anda sudah sampai wujud nyatane Allah dohir, mongko guyang-guyu sampean. Masih otah si A si B ku lakune ora bagus, tidak bagus. Sampeyan guyu mawon. Gusti Allah ndagel. Nggih.
mengapa sih saya tadi kok nasihat terhadap saudara saya yang ada di Toriko, supaya bisa mencapai di situ, ngoten loh. Makanya kami Jaya Baru siap welcome dari unsur Torikoh manapun Anda, monggo. Nek pingin estu Anda ingin wusul, akses di sini disiapkan. Akses untuk bisa sampai wusul Anda berpuluh tahun khalwat atau khususiyah kepada Allah, monggo. Ini caranya. Dan itu pun berdasarkan Al-Quran. Dan itu pun telah dilakukan Kanjeng Nabi dan diteladankan pada kita dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana yang dicontohkan Allah? Pertama, liman kana yarjullaha, terhadap orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Lah prosesnya ilmu ini aksesnya dikasihkan. Setelah itu wal yaumal akhirah, dan Anda akan bisa masuk di alam akhirat bertemu Allah di dunia ini. Ditutup wa dzakarallaha katsiran, dengan selalu ingat pada Allah sebanyak-banyaknya. Ngoten. Nggih. Lanjut. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet mboten napa niki mboten tanya jawab tuh badhe tanglet. Cerita nggih disampaikan kali Pak Yai wau tentang yuga. Kula niki gadah yuga dilamar sinten man kula mboten angsal. Terus akhire ya enten sing lamar, enten sing napa istilah niku ngarepaken. Tetep kula mboten angsal. Sing ngarepaken terakhir niki wau nggih. Nggih. Tetep kula mboten angsal. Napa kok mboten angsal sebagai bapak kok yuga sampean jaler apa sitri? Estri. Estri. Nah, dilamar tiyang kula mboten angsal. Nah, napa kok mboten angsal? Lah niki penyebabe nggih kula utaraken niki cerita niki ya. Supados kula niki gamblang ngono lho. Bareng ngoten niku pokoke aku gak oleh nek kon pek bojo ceritane nggih. Lah napa kok gak oleh? Lah niku tiang jaler niku nggak ada resiku, istilah nggak ada bojo. Nah, kula mboten angsal, tetep mawon. Lah manten kula tolak ngoten niku, kirangan mangkel, kirangan mboten, ternyata yoga kula niku terlalu kenging musibah, kenging ujian. Nek cara Jawa niku disukani napa-napa ngoten. Nah, sampai kula bedha teng Pak Yai niku kirangan di ruqyah napa? Ruqyah kan kula mboten semrap niku mboten saged ngaos ya. Terang-terangan mawon ya. Nah, ngoten niku sampun ngoten malih ndugi malih. Lah kula niki badhe tanglet Dengan orang yang sama sing dugi. sama nggih. Cuma mboten kula sebutan tiyange napa disebutaken napa mboten. Artine wong siji kuwi pingin ngerabi yuga sampean berkali, bukan orang yang tidak sama, bukan nggih? Mboten. Padahal niku nek miturut jenengan ngaos wau nggih ya. Nggih sugih nggih. Pun mboten karuan lah istilahnya. Cuma kula mboten asal niku polahe enggak ada resiku. Ngoten lho. Lah kula niki nyuwun pitutuh panjenengan Pak Yai, sampun kula beto teng Pak Yai mriku ternyata nek mriku mangkel kumat malih. Mboten kok gendeng, mboten kok niku mboten. Nek istilah Jawa niku kados tiyang kesurupan. Kula beton Pak Yai ical ngoten malih. Padahal niku nggih istilah niki salate nggih alhamdulillah nggih mboten ngantos pedhot. Intine bagaimana yuga sampean mboten kambuh maneh, ngoten nah. Terus pundi? Intine bagaimana yuga sampean iku mengke mboten kambuh maneh. Nggih. Oh, samangken pun simah Pak Yai. Pun simah tetep ngoten mawon. Sampai jengkel ning padosaken istilah Jawa pados tombo. Gendeng ambek wong liya wau. Nggih kirangan di napa-napa yang niku wau pancet nggih. Seneng ambek wong pancet wau ngoten. Sampun? Nggih sampun. Nggih. Nyuwun pitutuh panjenengan. Nggih. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nek sampean pingin
penyakit gak muncul maneh ceglungno segara. Lho nggih. Ceglungno segara, andol-andolono watu, wis cek ana jero sego. Pun nanti lah gak kambuh. Jenengan nek ngandel. Sebelum sampean lakoni, akal sampean mesti ngomong, iya bener, mesti ilang saarek-arek. Ngeten lho Pak, ngaji ki aja dipedhot. Idfin wujudaga fi ardil khumul. Wis yuga sampean ben gak kambuh lagi penyakitnya. Suruh dia itu untuk selalu dzikir sirul pun titik ya niku dicengklungno ning segara, maksude ngoten. Bukan terus sampean mulih langsung golek kapal damen eret-eret yuga sampean, bukan. Paham nggih? Lah sekarang tinggal pertanyaannya, yuga jenengan kersa mboten dijak kholwat zikir tersebut. Kanten ngoten tok. Nek mboten purun ya ampun, wa aslimu lahu. Kalau pancen ora gelem, wa aslimu lahu pun ati sampean nyerahno nangone Allah. Pun Gusti sampean emplok-emplok ya napa kula manut. Wis ngoten mawon. Nggih. Lanjut. Terima kasih. Sedikit agak keluar dari tema, mohon maaf para jamaah, para yai. Di dalam perjalanan tadi dihitung-hitung sama teman saya itu aurat yang selapan yang lalu itu sekarang pas tanggalnya. Jadi seakan-akan kita semua ini sudah dikasih kendaraan yang bagus lah, amrih tetep jalan itu wis aurate mari asar tok tah ya apa gitu. Kata teman-teman tadi, wakilnya disuruh saya bertanya begitu. Pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan ngaji tadi, irung pesek itu tadi belum diterangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irung pesek. Nggih. Ngeten Pak. Setelah kita melampaui beberapa hal selapan terkait masalah apa yang Allah anugerahkan pada kita, yaitu masalah karomah, laksana kendaraan sudah jenengan pegang. Langkah berikutnya jenengan adalah perawatan. Karena setiap saat dan waktu itu selalu niku berada pada sisimu. Lah bagaimana cara merawatnya? Apakah harus tetap kita membaca 183 di setiap 4 waktu, ataukah hanya 1 waktu saja? Jawabannya malam hari ini, berhubung kendaraan sudah kau dapatkan, maka lakukanlah perawatan sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Udah cukup itu aja. Yang kedua, masalah irung pesek. Itu kinayah Pak, kinayah, sanepan ya. Itulah orang-orang yang sudah melepaskan sifat jamal Allah yang ada pada dirinya yang kita aku-aku. Umpama wong wedok wayu dheweke gak rumangsa ayu.
Ayu iku dudu ayuku makhluk, tapi ayuku Gusti pun. Maksudnya pesek itu di situ. Pesek kan irunge mendelep toh, mancung ke dalam ngoten toh. Lah, itu maksudnya seseorang yang sudah tidak mengakui jamalnya Allah itu jamalnya, enggak. Sebab nek laki iku mesti gagah ganteng, nek wedok iku mesti semampai ayu. Kabeh kuwi dadi sifat jamali Allah, sing duduk dadi sifat jamal selain Allah. Cuman tinggal pertanyaannya, makhluk wujudnya masih ada enggak dalam diri kita? Harus itu kita tiadakan wujudnya makhluk. Nek wujudnya makhluk iku sampean tiadakan, berarti wujud dalam dirimu itulah wujud dohirnya Allah. Itulah guru sejati, yaiku mang ulama sing tersohor berguru nang Gusti Allah. Wis adong ah. Ya ampun. Ayo lanjut. Desi ana Pak Emang loh sing gini tangga. Ibu ada. Bapak itu tadi hanya tadi. Oh sama. Sampun cukup nggih? Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Apapun yang terjadi di depan kita, menangi atau enggak menangi, umur kita tetap kita beriman semata-mata itu datangnya dari Allah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.